Bagi teman-teman yang ada di Lombok Timur dan daerah sekitarnya, mungkin boleh angkat tangan ya. Boleh info di apa di ini ya, di chat room ya. Siapa yang dari Lombok Timur? Oh, ada tuh, ada namanya Redmi. Oh, sepertinya nama handphone ya. Ya, yang namanya masih handphone boleh diganti ya, diganti. Wah, ada Pak Saprudin. Wah, ini Pak Saprudin ini dahsyat Lombok nih. Nih, Pak Saprudin Ahmad nih GOAT agensi nih kemarin. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol dengan seorang GOAT agensi. Beliau adalah ASN Dinas Kesehatan Lombok Timur dan sekarang sudah GOAT agensi di bisnis ini. Kita akan korek-korek ya ceritanya langsung dari narasumber kita. Kita terbang ke Lombok Timur bertemu dengan Pak Sari Hidayat. Panggilannya adalah Pak Sari. Oke. Selamat malam Pak Sari. Pak Sandy, Pak Frans, mohon maaf. Oke. Malam kawan-kawan semua. Ya, Pak Sari ya. Lagi di mana Pak? Lagi di rumah aja Pak ya? Iya Pak, kebetulan stay di rumah ini, work from home ini Pak. Nah, iya, jadi memang kita maksimalkan work from home ya. Asiknya bisnis kita nih sejalan dengan misi pemerintah Pak. Dari dulu Benar, tuh ya Pak. Pak. Dulu Ya, ada namanya Gerakan Menabung Nasional. Nah, kita sejalan, ya kan? Benar, nah, Pak. sekarang pemerintah bilang work from home. Wah, sejalan lagi, betul nggak? Betul, Pak. Luar biasa memang pria ini selalu sejalan dengan pemerintah. Ya, Pak Sari, boleh ceritakan sedikit sebelumnya apa sih yang dikerjakan Pak Sari selama ini sebelum mengenal 3i, Pak? Boleh, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Pran. Semangat pagi kawan-kawan semua. Selamat malam untuk mitra-mitra 3i Network di seluruh Indonesia. Salam kenal dari saya, Sari Hidayat, seorang GOAT agensi berlatar belakang seorang ASN di Dinas Kesehatan di Kabupaten Lombok Timur. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, jadi bisnis ini saya kenal di akhir tahun 2018, ya. Di akhir tahun 2018, sebenarnya proses awalnya itu sejak pertengahan ya, mungkin sekitar bulan 5 atau 6 lah. Sekitar bulan 5 atau 6 di tahun 2018 itu ada seorang kawan lama sih kontak saya. Ini sudah kalau sudah kawan lama biasa ngontak-ngontak pasti ini akan ada sesuatu begitu pikiran saya. Tapi saya abaikan saja. Nah, karena saya punya kesibukan kawan-kawan. Kesibukan saya di samping saya di Dinas Kesehatan, saya juga aktif di relawan ya, di relawan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Lombok Timur. Nah, tetapi kawan saya ini terus mengontak. Ya, tepatnya sih puncaknya sebenarnya itu di bulan Agustus kayaknya, kalau saya tidak salah, Agustus 2018, itu kawan ini langsung datang ya dari Bali, ya untuk memperkenalkan program ini. Cuman saya juga perlu antisipasi begitu. Jadi saya tidak langsung menerima beliau. Ya. Saya tolak dulu beliau. Beberapa kali beliau datang, tapi tidak ketemu dengan saya. Ya. Lalu kemudian balik lagi ke Bali. Saya tolak datang, begitu dia datang saya tolak lagi. Nah, sampai suatu saat istri saya bilang, sudahlah terima aja, gitu kan. Sudahlah terima aja, bukain aja pintu, begitu. Siapa tahu nanti ada bawa informasi yang bagus. Gitu. Akhirnya saya mencoba berdamai, Bapak Ibu ya. Saya mencoba berdamai dengan pemikiran saya ketika itu. Ya, akhirnya begitu kawan ini datang, ya setelah saya bukakan pintu, kita ngobrol-ngobrol, belum ngobrol masalah bisnisnya. Tetapi begitu pertemuan berikutnya, kita ngobrol masalah bisnis ini, dan akhirnya saya memutuskan untuk bergabung. Bapak Ibu. Nah, beliau kawan saya ini bersama satu orang upline beliau adalah Bapak Murah Sudarmawat, seorang silver agensi dari Denpasar sana, dan Bapak Bapak Arif Pribadi Priyatama ya, beliau juga ada di Denpasar. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan, kenapa dulu saya di awal memutuskan untuk tidak bergabung? Ya, saya memutuskan tidak bergabung. Pertama karena memang saya waktu itu masih punya kesibukan, ya, saya punya kesibukan. Lalu kemudian yang kedua, saya tidak mau, mohon maaf, jangan sampai yang saya lakukan ini sama dengan program-program sebelumnya yang notabene-nya begitu jalan, di tengah jalan hilang begitu Pak Frans. Jadi saya tidak mau seperti itu. Nah, lalu kemudian yang kedua, memang saya tidak memahami secara utuh informasi. Nah, setelah saya saya coba berdamai dengan
pikiran-pikiran saya, lalu kemudian saya serap informasinya, saya memutuskan untuk bergabung. Dan luar biasa Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang membuat saya bergabung Pak Pran. Pertama, Bapak Ibu, saya tidak ingin mewariskan pekerjaan kepada anak saya, kepada keturunan saya. Karena jujur saja, saya seorang ASN, belum tentu juga begitu saya mohon maaf tutup usia, anak saya langsung diangkat sebagai seorang ASN. Belum bisa, sudah tentu tidak bisa begitu. Nah, lalu kemudian saya juga berpikir bahwa ini bisnis ini bisnis yang besar karena merupakan penggabungan antara asuransi dengan network-nya. Nah, kita ketahui bersama bahwa yang namanya asuransi kan dia jangka panjang, Pak Frans. Itu yang pemikiran saya. Sehingga saya memutuskan ketika itu, wah ini bagus nih bisnisnya. Nah, kemudian pemikiran saya berikutnya adalah bisnis ini kan, mohon maaf, modalnya murah sekali, Pak. Ya, modalnya murah sekali. Dan ini bisa dicicil. Dan saya katakan dalam diri saya, ini kalau bisnis bisa menyentuh golongan bawah, ini luar biasa pastinya, luar biasa. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk komitmen untuk membangun tim ya, dan dalam perjalanan ini ya tentu banyak hal lah yang kita alami. Dan alhamdulillah ketika itu Pak Pan, bulan pertama saya September saya memutuskan untuk bergabung, langsung update tim agensi. Lalu kemudian bulan berikutnya itu ada bisa update leader agensi, Desember 2 bulan berikutnya bronze agensi, dan Juni 2019 bisa update silver, dan yang terakhir itu Oktober ya. Kami di Lombok itu dalam satu periode itu ada 3 update goal agensi Pak. Jadi ada Pak Sapudin, ada saya, lalu kemudian ada ketua dipilih kami, ada Bapak Jono Sugianto yang saya lihat juga pada saat ini sedang live di Zoom ini. Itu mungkin sekelumit pengalaman saya Pak, kenapa saya bergabung di bisnis ini Pak, dan kesibukan-kesibukan sebelumnya. Oke. Baik, Pak Sari, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain ya, saya mau bertanya sedikit Pak Sari. Ya, Pak. Di awal Pak Sari ini termasuk orang yang menolak, yang berulang kali didatangi tolak, tidak mau membuka pintu, membuka hati lah, begitu ya, sampai akhirnya gitu. Mengalami yang sama nggak ketika memprospek dari teman-temannya juga nih? Jangan-jangan terjadi ya? Terjadi seperti itu. Cuman gini Pak, pertanyaan saya bukan itu sih Pak. Pertanyaan saya maksudnya begini. Pada akhirnya ketika sekarang Bapak sudah got agensi, mengingat kemarin pernah menolak, sempat ngerasa nyesel nggak? Kenapa nggak langsung diterima aja ya waktu itu gitu? Nyesel banget Pak. Saya benar-benar, mohon maaf, saya menyesal sekali. Makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, jangan seperti saya. Jadi kalaupun ada yang diberikan informasi saat ini, ambil saja informasi ini. Ya cukup saya yang menjadi korban. Ya karena kenapa? Kalau seandainya di awal ketika saya ditawarkan untuk bergabung, saya langsung ambil peluang ini. Mohon maaf, mungkin posisinya tidak di goal agensi saat ini Pak. Ya. Dan ternyata ya bisnis ini, mohon maaf, dia mudah Pak untuk kita jalankan. Kawan-kawan, ini bisnisnya sangat mudah sekali. Karena kenapa? Bisnis ini, mohon maaf, modalnya kecil. Kemudian jelas kalau kita bicara tentang konsep break-even point-nya kan jelas dia karena modalnya kecil, ya resikonya juga kecil. Break-even point-nya juga terbalik begitu. Dan yang terpenting kawan-kawan, sistemnya ini sudah ada, sudah disiapin. Kita tinggal contek, ya sudah ada support system, sudah ada leader-leader kita yang sudah menjadi bukti. Dan kita cukup hanya mencontek apa yang sudah kawan-kawan kita lakukan. Nah, satu hal Pak Fran, ya mudah-mudahan ini juga tidak terjadi ya di saya dan di tim. Ya saya sampaikan di awal, saya sempat menolak ya, dan bahkan beberapa kali Bapak Ngurah Sudarmawan bersama Bapak Arif pribadi ini datang nih, tapi saya tolak-tolak terus ya, dan syukurnya memang sampai saat ini, mohon maaf Pak, hanya 1 orang yang menolak saya sampai saat ini. Ya, sisanya mah dia tidak menolak, cuman menunda untuk bergabung. Ya, kalau menolak, mohon maaf, kayak saya ditutupin pintu, diusir begitu Pak. Hanya saya sekali ya menemukan seperti itu. Nah, kawan-kawan semua, ya saya teringat dengan perkataan seorang filosof ya,
dia adalah seorang William James, itu mengatakan bahwa penemuan terbesar dalam generasi saya adalah bahwa manusia dapat mengubah hidupnya hanya dengan mengubah pola pikirnya. Nah, inilah yang membuat saya, lalu kemudian saya katakan dalam diri saya, kenapa saya tidak mencoba untuk melihat peluang ini? Dan begitu saya mencoba melihat peluang ini, luar biasa, Pak, dahsyat hasilnya. Ya, karena yang ditawarkan oleh upline saya ini bukan bisnis kecil-kecilan, yang notabene-nya mohon maaf yang sekarang dia booming, besok pagi sudah tidak ada. Ini bisnis besar dan kita diajak bekerja sama dengan perusahaan yang multinasional yang memang dia sudah punya nama besar begitu. Oke, Pak Sari, saya ingin bertanya, dari bulan September ke bulan Oktober itu kan 1 tahun lebih 1 bulan, Pak. Ya. Mencapai posisi agensi. Pertanyaan saya sederhana nih, Pak. Kok bisa cepet, Pak? Ya kan, karena ini pertanyaan sederhana yang ditanyakan semua yang nonton. Saya juga mau dong seperti Pak Sari ini, Pak. Awalnya nolak, begitu join September, ketemu Oktober tahun depan, udah got agensi, penghasilan 25-30 juta sebulan. Siapa yang nggak mau? Nah, masalahnya, pertanyaannya, kayak apa nih Pak? Kok bisa cepet nih, gimana? Rahasianya apa Pak? Ya, sebenarnya Pak Pran, terima kasih. Sebenarnya kawan-kawan tidak ada rahasia yang khusus ya terkait dengan ini. Cuma memang begitu di awal kami bergabung dengan bisnis ini, jadi 2 sikap ini yang memang ditanamkan oleh leader besar kami. Yang pertama yaitu adalah kita harus fokus, Pak. Ya, kita harus fokus, dan yang kedua adalah konsisten. Ya, jadi banyak kita yang mohon maaf begitu memutuskan sesuatu, lalu kemudian kita tidak fokus untuk goals kita. Gitu. Ya, kita kebanyakan mohon maaf biasanya itu mendengar kata orang, oh jangan nanti gara-gara saya gabung di bisnis ini saya diketawain, ya, atau mungkin jangan sampai nanti begitu saya bergabung di bisnis ini saya dibilang gila begitu. Ya, jadi kita terlalu terlalu sibuk dengan pemikiran bahwa apa kata orang nanti. Nah, 2 sikap ini yang dari awal yang diterapkan oleh mentor kami adalah kita harus fokus, Pak. Jadi begitu goals dan kita fokus dengan goal yang sudah disetting itu. Karena bagaimanapun Pak, kita perlu fokus ya. Karena fokus pada goal, maka tantangan apapun, sebesar apapun tantangan itu akan menjadi kecil ya. Ada 2 pilihannya sebenarnya. Kalau kemudian kita setelah kita setting goals ini, lalu kemudian kita melihat problem ini lebih besar daripada goal yang kita setting ini, maka jelas dalam perjalanan ini kita akan mengalami problem-problem itu terus. Ya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita sudah setting goals, lalu kemudian goals kita ini lebih besar daripada permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi, maka percaya saja ya, Tuhan itu akan memberikan kita jalan. Nah, itu dia. Jadi kita perlu fokus untuk itu. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah sikap yang ditanamkan oleh mentor kami kepada kami, dan ini juga kami duplikasikan kepada seluruh tim kami. Kita harus perlu konsisten, Pak Pran, ya, dan kawan-kawan semua. Konsisten dalam mewujudkan goals-goals itu. Konsisten melakukan sesuatu itu akan bisa menghasilkan kebiasaan. Dan kawan-kawan semua di bisnis ini atau di bisnis apapun, kita penting punya yang namanya kebiasaan. Ya, kebiasaan itu tentu kebiasaan untuk sukses begitu. Nah, bahkan juga leader besar kami, Crown Agensi 005, Bapak Arya Wirajaya, itu beliau mengajarkan kepada kami bahwa tujuan yang besar itu tidak mungkin langsung tercapai semuanya, tidak. Ya, tujuan besar itu tercapai dengan tercapainya tujuan-tujuan kecil dulu. Tapi ketika tujuan-tujuan kecil itu kita lakukan secara konsisten, maka tujuan besar itu juga pasti akan tercapai. Ya, yang intinya adalah 2 kunci kenapa kami bisa seperti disampaikan oleh Pak Pran tadi, bisa sampai posisi goal agensi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu karena sikap pertama kita punya kita harus fokus, Pak. Lalu kemudian yang kedua adalah kita perlu konsisten dengan goals yang sudah kita setting itu. Bahkan di tim kami ada Bapak Saprudin yang tadi dari Lombok Timur, Pak Pran, itu 11 bulan Pak bisa sampai pada posisi goals agensi. Karena yang tadi, sikap yang tadi Pak, dia fokus Pak.
dan dia juga konsisten dengan goal settingnya itu. Begitu Pak Frans. Oke, baik. Fokusnya adalah kata kuncinya adalah konsisten ya. Jadi ingat tadi ya ada yang bagiin video itu ya, ketok-ketok batu ya sampai pecah batunya. Ya, ketok-ketok batu. Oke, baik. Jadi luar biasa ya teman-teman ya. Kalau yang dengar pertama pasti masa iya sih cuman konsisten aja kok bisa buat agensi, ya kalau percaya cobain aja sendiri konsisten terus gitu kan, tiap hari presentasi terus ya kan. Benar, Ya Pak, bisa benar. juga. Oke Pak Sari, terakhir mungkin ya sebelum kita ganti lagi ke narasumber yang satu lagi. Apa rasanya Pak menjadi seorang gold agensi dibanding dengan selama ini mungkin ya Bapak sudah bekerja keras tentu di ASN. Kayak apa sih Pak rasanya Pak? Teman-teman kan belum nyampe nih. Ya, biar mereka teman-teman boleh merasakan ya dengan dari ceritanya Pak Sari waktu naik gold pertama kali ngerasain bonusnya itu gimana rasanya Pak? Oh, luar biasa Pak. Jadi satu hal yang saya tidak bisa ceritakan dengan kata-kata Pak ketika ada penambahan bonus ya, ada peningkatan bonus begitu maksud saya. Yang notabene-nya kami Pak, mohon maaf kalau di ASN ya biasanya kami ada kenaikan gaji itu 2 tahun sekali Pak, 2 tahun sekali. Tapi kalau di sini Pak, ya saya bergabung September ya dengan posisi seorang tim agensi. Lalu kemudian Oktobernya leader agensi Pak, ya. Artinya ada penambahan bonus Pak di situ. Dan nambahnya itu bukan 10-20%, bukan Pak, ya. Bahkan bisa sampai 2 kali lipat Pak dari bonus sebelumnya. Begitu juga ketika posisi goal agensi, wah luar biasa Pak. Jadi saya tidak bisa ceritakan dengan kata-kata ini Pak, mohon maaf ya. Jadi saya sarankan kepada kawan-kawan yang belum pada posisi goal agensi supaya tahu rasanya gimana. Yuk kita sama-sama berjuang untuk pada posisi goal agensi. Dan satu hal kawan-kawan yang saya rasakan adalah bonus yang kita terima ini penambahannya eksponensial, ya luar biasa. Jadi dari katakan misalnya dari 1 juta itu di bulan kedua bisa sampai 2 juta, di bulan ketiga bisa sampai 4 juta. Ini luar biasa karena saya di kehidupan nyata lah kita bilang di offline-nya kita. Saya belum pernah Pak menemukan yang di awalnya kita diberikan besar, lalu kemudian berturut-turut akan ada penambahan yang besar juga, belum ada. Ya. Jadi tapi kalau di bisnis ini ngeri Pak, luar biasa. Ya, jadi di bulan pertama itu sudah besar, bulan kedua tambah lagi besar, di bulan ketiga makin besar lagi seiring dengan bertambahnya posisi, peningkatan posisi. Itu yang saya rasakan Pak Pram, ya. Oke, baik Pak Sari, sayang sekali kita durasinya sangat minim, sudah harus berganti ke sesi yang narasumber kita yang satunya lagi. Tapi terakhir nih Pak Sari, boleh secara singkat tolong berikan closing statement sebelum kita akhiri jumpa kita malam hari ini. Silakan Pak Sari, apa yang mau disampaikan ke baik. Ya, terima kasih Pak Pram, kawan-kawan semua. Jadi badai apapun itu pasti berlalu, termasuk apa yang kita hadapi pada saat ini, ya. Dan badai besar pasti akan menyisakan pohon yang kuat, kawan-kawan. Jadi tetap aja teguh, ya. Ini bukan tentang perjuangan hidup, kawan-kawan, di saat badai ini sudah reda, tapi ini tentang bagaimana kita menari dengan badai. Ya, bagaimana kemudian kita hidup bersama badai. Nah, langit tak selamanya akan mendung, kawan-kawan. Jadi, ya, apapun yang kita lakukan pada saat ini, yang penting adalah kita tetap lakukan. Kita tetap lakukan dan jangan pernah menyerah. Karena di balik kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Dan hanya orang-orang yang punya jiwa pemenang yang tetap berjuang walaupun dalam kesulitan. Itu mungkin closing statement saya, Pak Pram. Terima kasih untuk kawan-kawan semua juga. Baik, terima kasih banyak Pak Sari sudah berbagi kedahsyatan malam ini ya. Semangatnya semoga teman-teman dimanapun berada, ya pandemi mah gitu-gitu aja, udah waktunya nih new normal Ya, benar. new bonus baru. Bonus baru. Ya, waktunya new posisi berarti. Oke. Baik Pak Sari, terima kasih. Semoga sukses terus dan teman-teman dimanapun berada. Ya, baik. Paling tidak kita masing-masing boleh memberikan aplaus di tempat kita masing-masing untuk Pak Sari ya. Semoga aplaus kita juga bisa memberikan semangat untuk diri kita juga. Oke. Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Pram.
Oke, baik Pak Sari, sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya ya Pak Sari ya. Sukses, go Siap. Crown Pak Terima Sari. kasih Pak Bran, sukses untuk Oke, kawan-kawan baik. semua juga. Ya.